bersih di Kali Lembang yang airnya jernih, yang digunakan orang untuk mencari ikan. Masih kenalkan dengan Ibu Sri Wardani, guru matematika yang dari SMP Negeri 28? Ya, apa kabar anak-anakku sekalian? Siswa-siswi yang hebat serta soleh dan soleha? Tentunya tetap semangat meski kalian belajar dari rumah. Jaga kesehatan dan tetap beribadah sesuai dengan agama yang kalian yakini. Pada kesempatan kali ini anak-anakku sekalian, bab kedua pelajaran mengenai koordinat Kartesius, mata pelajaran matematika kelas 8 semester ganjil. Tentunya kalian pernah belajar koordinat Kartesius di sekolah dasar, dan tentunya juga pernah kalian dalam kehidupan sehari-hari pergi ke suatu tempat yang dimana kalian belum tahu tempat itu. Karena belum tahu tempat itu, zaman sekarang sudah canggih, tentunya kalian bisa menggunakan pemandu dari internet berupa Google Map ataupun biasa teman-teman kalian Sherlock misalnya. Nah, kalau kalian lihat itu, coba ingat-ingat tentang koordinat Kartesius. Itu adalah salah satu dari manfaat kita belajar koordinat Kartesius. Kompetensi dasar pada koordinat Kartesius terdapat pada kompetensi dasar 3.2, yaitu menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kompetensi dasar 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang Kartesius. Dan dari pembelajaran koordinat Kartesius, setelah mengikuti proses pembelajaran, diharapkan kalian dapat menyajikan hasil pembelajaran koordinat Kartesius, juga dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan konsep koordinat Kartesius. Yang kalian lihat di sini, Ibu tampilkan peta. Kita dapat menggunakan titik koordinat. Koordinat Kartesius itu apa sih sebetulnya? Koordinat Kartesius adalah koordinat yang menandai titik pada suatu bidang yang ditentukan oleh jarak dua garis lurus yang saling berpotongan sepanjang garis yang sejajar dengan salah satu sumbu. Koordinat Kartesius kita pelajari. Pertama, posisi titik, ada di titik awal, sumbu X, sumbu Y, posisi garisnya, garis yang sejajar, garis yang berpotongan, juga garis yang tegak. Posisi titik pada bidang koordinat Kartesius. Ini Ibu tampilkan peta kota Tangerang. Tangerang itu terdiri dari 13 kecamatan. Coba kita cari di peta ini. Di mana sih Kecamatan Ciledug? Di mana sih Kecamatan Tangerang? Dan tempat-tempat lainnya dengan menggunakan peta yang didasari dari bidang koordinat Kartesius ini. Kita dapat membaca posisi tempat menggunakan bidang Kartesius. Kita juga dapat membaca dan menuliskan posisi titik pada bidang Kartesius, juga jarak tempat terhadap garis atau membaca posisi tempat menggunakan bidang Kartesius. Ingat nak, untuk menggunakan bidang Kartesius tetap sama. Caranya kita buat garis mendatar, lalu garis vertikal, lalu setiap titiknya kita beri nama, dan satu titik dengan titik yang lainnya mempunyai jarak yang sama. Misalnya yang berdatar ini
atau yang horizontal ini Ibu sebut titiknya A, B, C, D, E, F, G, H. Sedangkan yang vertikal atau yang tegak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Perpotongan keduanya merupakan titik pangkal, biasa kita sebut titik 0,0. Ini ada rumah kamu, ada sekolahan, ada puskesmas, ada tempat kamu makan, dan ada tempat kamu belanja. Coba perhatikan anak-anak sekalian. Di mana ya rumah kamu? Di titik mana coba? Iya, pintar. Di titik H, lalu koma 2, pintar. Sekolah di mana, nak? Di titik F, 4. Lalu puskesmas ada di mana? G, 6. Dan tempat kamu makan ada di mana tuh? A, 8. Ya, pintar. Kemudian tempat kamu belanja dan jajan-jajan ada di A, 5. Begitulah menentukan posisi titik dengan menggunakan bidang Kartesius. Lanjut anak-anakku sekalian, sekarang kita yang kedua. Yang kedua, membaca dan menuliskan posisi titik pada bidang koordinat. Kita buat dahulu bidang koordinatnya, ada sumbu X yang mendatar, sumbu Y yang tegak, dan berpotongan saling tegak lurus di titik 0,0 atau di titik 0. 0 ke kanan yang mendatar 1, 2, 3, 4, 5 positif. 0 ke atas yang tegak 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Sedangkan 0 ke kiri negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Yang ke bawah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Ini pernah kita pelajari pada pelajaran mengenai bilangan bulat. Kita sudah pernah mengenal ini, maka kalian tahu bahwa pada bidang koordinat Kartesius di 1, 2, 3, 4, dan 5 ke kanan dari 0 adalah positif. Coba anak-anak sekalian, kita lanjut saja ke perhatikan. Sekolah kita berada di mana? Di dekat sekolah ada puskesmas, juga ada rumah makan, ada rumah kamu, dan ada tempat kamu belanja-belanja. Bisa kamu tentukan di mana itu sekolah kita pada bidang koordinat? Pertama apa dulu, nak? Tarik dari titik pangkal ke arah mendatar. Ikuti garis pada sumbu X. Berapa langkah dia? Di langkah ketiga ketemu sekolah. Naik ke atas 1 langkah. Berarti X-nya 3, Y-nya 1. Maka posisi titik atau posisi sekolah kita berada di titik 3,1 pada bidang koordinat. Bagaimana dengan puskesmas? Sama tadi letaknya ya. 3, tapi dia naik ke atas berapa? Iya, 3,3. Bagaimana dengan rumah makan? Betul, negatif 3,2. Lalu, rumah kamu ada di mana? Iya, negatif 4,3. Kalau kamu belanja kemana, nak? Iya, di titik 2, negatif 2. Perlu diketahui anak-anakku sekalian pada bidang koordinat Kartesius, sekolah kita dan puskesmas itu berada di kuadran 1, rumah makan itu ada di kuadran kedua, rumah kamu ada di kuadran ketiga, dan tempat kamu belanja ada di kuadran keempat. Jadi anak-anakku sekalian, titik koordinat itu pasangan dari X dengan Y. X itu absis atau yang mendatar, sedangkan Y itu ordinat atau yang tegak. Atau biasa disebut absis itu boleh dikatakan sumbu X atau garis horizontal, dan sumbu Y ordinatnya itu ada di garis vertikal atau garis yang tegak. Pasangan dari absis dan ordinat adalah titik
koordinat. Lanjut, nah. Jarak terhadap garis sumbu. Titik koordinat yang tadi kita sudah pelajari, X, Y, di mana X itu sebagai absis dan Y itu sebagai ordinat. Tetap sama buat bidang koordinatnya. Lalu yang tadi sekolah kita berada di mana, nak? Ada jaraknya dari sumbu X berapa? 1. Dari sumbu Y berapa? 3. Betul. Jadi titik 3,1 jarak dari sumbu X1, jarak dari sumbu Y 3. Kemudian puskesmas, nak. Jarak dari X berapa? 3, dari Y juga 3. 3 atau 4, nak? Iya, harusnya 3 ya. Ini ada salah nulis nih ibunya. Lanjut. Rumah makan. Dari sumbu X 3 ke atas. Betul? 3 atau 2? 2. Dari sumbu Y 3. Iya. Rumah kamu di mana? Jaraknya? Dari sumbu X? Dari sumbu Y? Pintar, kalian memang anak hebat. Coba untuk keranjang. Tempat belanja kamu. Iya, dari sumbu X 2, dari sumbu Y juga 2. Cukup mudah bukan? Lanjut, nak. Contoh soal. Gambarkan titik K 2,3, L 5,3, dan M 5,5 serta N-nya 2,5. Nah, membentuk bangun apa ini? Kalau dihubungkan ke 4 titik ini. Dan coba hitung luas daerahnya. Kemudian kamu buat jajaran genjang, ada A, B, C, D. Sedangkan yang diketahui titik koordinatnya ada titik A, titik C, dan titik D. Maka kita cari di mana dia titik B-nya. Coba kita lihat. Tetap awalnya kita buat dulu bidang koordinat kartesius. Sumbu X-nya kita buat, sumbu Y-nya kita buat, lalu kita cari titik K. Tadi di soal titik K berada di titik berapa, nak? 2, berapa? 3. Terus 5,3 L-nya, M-nya 5,5, sedangkan N-nya 2,5. Maka seperti ini, hubungkan K ke L ke M ke N, dan N ke K. Maka akan membentuk persegi panjang. Apa rumus luas persegi panjang, anak-anak? Iya, pintar. Persegi panjang itu panjang kali lebar. Karena dia dari K ke L merupakan panjang, L ke M merupakan lebar, panjangnya berapa satuan? 1, 2, 3. 3 satuan. Lebarnya 2 satuan. Berarti panjang kali lebar, KL-nya 3, LM-nya 2. Berarti 3 kali 2. Berarti luas persegi panjang ini 6 satuan luas. Kemudian jajaran genjang, titik A-nya berada di titik negatif 2, berapa tadi, nak? 1, 2, 3. 2,3. Lalu C-nya negatif 2,1. Tadi titik A-nya negatif 2, negatif 3. 1, 2, 3. Dan D-nya berada di titik negatif 5,3. Kita hubungkan, nak, A ke D, D ke C, maka B-nya berada di mana untuk menjadi jajaran genjang A, B, C, D? Pintar, B-nya berada di titik 1, berapa? 1. Di sini D-nya. Maka akan terlihat jajaran genjang yang mempunyai
ukuran yang benar. Di mana jarak dari A ke D sama dengan jarak dari B ke C, jarak dari D ke C sama dengan jarak dari A ke B. Mudah kan? Iya, kalian tuh. Coba sekarang lanjut. Nah, posisi titik terhadap titik acuan. Tetap kita buat dari titik pangkal terlebih dahulu atau titik asal. Bagaimana posisi titik A terhadap titik pangkal? Kita buat titik sumbu X, sumbu Y, lalu di mana dia titik negatif 2. 2 satuan ke kiri berarti negatif 2. Lalu ke atas 5. Berarti titiknya? Iya, betul. Ada di titik negatif 2,5. 3 satuan ke kanan dari titik pangkal. 3 ke kanan, lalu 4 ke atas. Maka titik B berada di? Iya, cukup mudah kan? Ingat, selalu mendatar dahulu anak-anak. Kemudian, 1 satuan ke kanan. Iya, lalu 2 satuan ke atas. Iya. Maka ada di titik C2,1,2. Lalu 4 satuan ke kanan. 4 satuan ke kanan. Iya. Lalu 2 satuan ke bawah. Iya. Itu ada titik D. 4, negatif 2. Lalu 2 satuan ke kiri dan 1 satuan ke bawah. Iya. Betul. Cukup mudah ya. Yang penting prinsipnya selalu dari kanan ke kiri, baru kemudian atas ke bawah. Kanan atau kiri dulu, baru kemudian ke atas atau ke bawahnya. Posisi titik terhadap titik acuan. Yang menjadi titik acuan di sini adalah titik C, 1,2. Kita tetap buatkan dulu bidang kartesiusnya. Lalu kita tentukan titik C-nya berada 1,2. Ada di sini titik C. Lalu dari titik C-nya kalau kita larikan ke 3 satuan ke kiri, ya, maka kita akan menemukan titik baru yang titiknya semula negatif 3,3. Karena kalau melihatnya dari titik pangkal, maka kalau melihatnya dari titik C, akan ada di sini. Di titik berapa? Negatif 2,5. Ya, betul ya nak ya? Tinggal ditambahkan saja yang semula titik A berada di negatif 3,3. Karena melihatnya atau diarahkan dari titik C, yaitu titik 1,2, maka kita jadikan dia menjadi titik negatif 2,5. Bagaimana kedudukan si B? Si B kalau dari titik 1,2 dia 2 ke kanan. 2 ke kanan dan 2 ke atas. Maka kita akan menemukan titik B baru di titik 3,4. Iya, betul. Kemudian C. Dari titik C tadi titiknya kan 1 satuan ke kiri negatif 1 ke kiri, kemudian negatif 2 ke bawah berarti, maka si titik O ini akan berada di titik pangkal 0,0. Berikutnya, negatif titik D, 3 satuan ke kanan dari titik C. Kemudian 4 satuan ke bawah, maka titik D berada di titik 4, negatif 2. Yang semula 3, negatif 4 menjadi diarahkan ke 3 ke kanan, 4 ke bawah, berarti
D-nya berada di tempat koma negatif 2. Sedangkan yang E, ya, negatif 3 atau 3 ke kiri dan 3 ke bawah, maka kita akan dapati titik E berada di titik negatif 2, negatif 1. Bagaimana anak-anakku sekalian? Cukup mudah? Iya. Seperti kita sedang bermain, apa itu? Posisi garis terhadap garis sumbu. Posisi garis sejajar, garis tegak lurus, dan juga garis berpotongan. Ingat anak-anakku sekalian, garis yang sejajar itu apa? Garis, ya, dua garis yang tidak pernah berpotongan meski dipanjangkan sampai sedemikian rupa sehingga selalu beriringan. Ingat itu kita belajar di kelas 7, garis sejajar. Kemudian garis yang tegak lurus yang bagaimana? Garis yang saling berpotongan tegak lurus membentuk sudut siku. Sedangkan garis yang berpotongan, ada dua garis yang berpotongan di satu titik bisa, dua titik bisa. Kita pernah belajar tentang itu. Bagaimana kalau pada bidang kartesius? Tetap nak kita buat dulu garisnya, sumbu X, sumbu Y, lalu kita ingin membuat garis Y sama dengan 3. Di mana Y sama dengan 3? Iya, ini adalah garis X sama dengan 3 dahulu. Kita ambil titik X, lihat titik pada sumbu X, maka garis X sama dengan 3 itu seperti ini. Garis X itu akan sejajar dengan sumbu Y, sedangkan garis Y, ya kan? Y sama dengan 4. Nah, ini dia. Y sama dengan 4, dia sejajar dengan sumbu X. Dan garis yang berpotongan ini adalah garis X sama dengan Y, maka seperti inilah posisinya bila saling berpotongan tegak lurus maupun sejajar. Bagaimana anak-anakku sekalian? Cukup mudah bukan untuk belajar tentang bidang kartesius? Kalau masih kurang, ke depan kita akan belajar lagi dan perdalam lagi. Untuk kali ini cukup sampai di sini. Semoga manfaat, tetap semangat, dan jaga kesehatan. Salam sportif meski kalian belajar di rumah. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.